Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yuqafi masidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarwih yang kesemuanya saya banggakan, alhamdulillah kita sudah berada pada malam ke-19 bulan suci Ramadan. InsyaAllah kurang lebih 10 malam lagi atau 11 malam lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Olehnya itu saya mengajak kepada bapak-bapak untuk meningkatkan ibadah kita. Persembahkanlah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun depan kita masih ada. Mungkin kita ada, tetapi kemungkinan besar nikmat kesehatan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi asyaru awahiru fi syahri Ramadan, 10 terakhir pada bulan suci Ramadan, sa'adami asarahu, Nabi membangunkan, mengencangkan ikat pinggangnya, wa aikad ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Apa tujuannya? Salah satunya adalah untuk mengerjakan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berbicara masalah iktikaf, tentu ada hukumnya. Terkadang iktikaf itu sunnah, terkadang iktikaf itu haram, terkadang iktikaf itu wajib. Kapan dia wajib? Ketika kita bernasar untuk iktikaf, karena ada sesuatu sehingga kita bernasar, maka hukumnya wajib. Yang kedua, kapan iktikaf itu haram? Itu biasanya terdapat pada wanita yang sudah bersuami. Haram hukumnya istri pergi ke masjid iktikaf kalau suaminya tidak mengizinkan. Itu haram. Jadi ibu-ibu kalau mau pergi iktikaf, maka harus dengan seizin daripada suami. Terus tentu ada aturan-aturan berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan kalau pergi iktikaf tidak boleh mamode. Nah, itu mamode, bergaya. Karena itu biasanya perempuan ini andalanna. Jadi tidak perlu buat gaya, karena luar biasa itu gayanya saya lihat perempuan. Terutama itu keningnya biasa mode-mode. Saya sering perhatikan perempuan, ternyata keningnya itu di model itu. Jadi setiap hari Senin beda tuh modelnya. Pemanya hari Senin lari-lari naik, Selasa lari turun nih. Ini terkadang gayanya ya gayanya solangi. Jadi ini dalam iktikaf hindari itu. Selanjutnya, ini berlaku antara laki-laki dan perempuan. Kalau mau iktikaf harus perhatikan. Apa yang diperhatikan? Sebagaimana memperhatikan ketika kita mau salat berjamaah. Karena bisa nanti berjamaah tahajud, berjamaah salat yang lain. Apa umpamanya? Yang disunnahkan ketika kita pergi masjid, periksa ini. Apa ini? Mulut. Periksa itu. Itulah Nabi berpesan, laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak. Andaikan saya tidak khawatirkan umatku menjadi kesulitan, maka saya perintahkan untuk bersiwak fi kulli salah, pada setiap melaksanakan salat. Jadi bersiwak. Kenapa? Karena kalau ini berbau, ini berbau bisa mengganggu konsentrasi di samping kita. Bayangkan kalau berjamaah umpamanya bangkit salat tahajud,
Ini berbau, bayangkan kalau baru bangun bagaimana baunya. Langsung kita takbir, Allah, menghembus kipas angin. Pasti di samping kita kan, dia dibutuh nama bawahanan. Nah, itu mengganggu kehusutan. Padahal kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kalau kita mau iktikaf, ini diperiksa. Apa lagi nih? Apa namanya nih? Apa? KTA. Ada itu istilahnya anak muda, samantah. Apa itu samantah? Sakulu manatahang. Kalau itu terjadi maka obati. Berbeda kalau mulut. Kalau mulut itu bisa ditangkis dengan masker. Iya, mulut. Jadi kalau waktu ibawata pakai masker. Kenapa? Paling-paling kita tonji buat ciumi baunya. Boto nah akbar. Itu. Kita tonji. Tetapi kalau ini, kira-kira bagaimana caranya matangkis kalau ini berbau? Mau kau pakai masker? Bagaimana caranya? Tidak bisa. Makanya diobati. Apa obatnya? Banyak di Alfamart, ada di Indomaret. Apa namanya? Rexona. Ya, insyaallah kalau dibalikan Rexona digosok, hilang baunya. Pak Ustaz, terlalu mahal Rexona. Pergi di Pasar Terong. Saya sebelum Ramadan, saya juga pergi di sana di Pasar Terong. Apa ku beli? Ada namanya Tawasa. Berapa harganya? 5.000. Begini besarnya. Bayangkan. Begini besarnya bisa dipakai 2 tahun. Apalagi kalau dibagi-bagi 4. Saya cukup bagi 4. Jadi ada di kantongku ini. Jadi kalau saya ke masjid, periksa. Ada yang kelelawarkan. Masih mau kok. Itu apa namanya? Karena ini bahaya. Bayangkan kalau ini berbau berjamaah. Apalagi kalau tengah malam iktikaf kita sunnah. Allah menghembus kipas. Langsung ada sakulunan itu sana itu sangat mengganggu. Yang namanya konsentrasi dalam beribadah. Itu tadi rangkaian daripada haramnya iktikaf bagi wanita yang tidak izin. Kapan wajib? Itu ketika kita bernasar. Umpamanya ada bapak-bapak, umpamanya bernasar, kalau nak izinkan ke istriku menikah lagi, umpamanya contoh ini toh, contoh ini Pak, kan kebanyakan itu bapak-bapak kalau kaya-kaya miloim bene, tapi takut sama istrinya, akhirnya bernasar, ya Allah, jika kalau istriku nak kasih ke izin untuk menikah, mau ke iktikaf 1 bulan di Istiqamah, masjid Istiqamah. Ini contoh. Maka kapan diberikan izin, maka wajib hukumnya untuk iktikaf. Itu. Jadi bapak-bapak yang mau kasih cukup 2 istrinya bernasar mungkin begitu. Tapi jangan coba-coba. Karena luar biasa itu. Kapan sunnah? Seperti nanti malam atau malam ke-10 terakhir yang kita akan laksanakan. Itu masalah iktikaf. Apalagi yang perlu diperhatikan di dalam iktikaf, ketika kita mendatangi iktikaf harus memakai pakaian yang bersih. Hindari memakai pakaian yang ada tulisannya. Tuh. Alhamdulillah di masjid ini tidak ada di kuliah pakai baju yang ada tulisannya. Itu. Sebenarnya ada tapi pura-pura kak tidak lihat. Itu. Termasuk juga kalau ada tulisannya mengatakan polisi. Ada polisi, maaf Pak, kebetulan. Jadi itu karena kenapa bisa mengganggu? Mana umpamanya? Mana buktinya mengganggu? Kalau ada tulisannya, langsung takbir, Allahu Akbar. Datang iblis mengatakan, buka-buka matamu. Karena kenapa? Iblis ketika salat datang, yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan hati kita. Akhirnya kita lalai dalam salat kita. Kita takbir, Allahu Akbar. Datang iblis, buka-buka matamu, nak buka matanya, nak baca polisi. Itu umpamanya contoh Pak ini. Polisi ini di depanku ini yang menangkap cinta segitiga. Contoh dan lain-lain sebagainya. Itu. Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa terkadang hal-hal yang begitu, termasuk ketika kita ke masjid memakai sarung mau pergi iktikaf.
Jangan, itu mereknya jangan simpan di bawah. Itu ada itu mereknya, karena mau diperlihatkan sarungnya gajah dudu. Jangan mau perlihatkan itu, karena kenapa bisa mengganggu konsentrasi. Bayangkan kalau ada di sini, tidak Pak Ustaz. Coba, Allahu Akbar. Datang iblis mengata, buka matamu. Nah buka matanya, nah baca Wadimor. Itu karena mereknya Wadimor. Baguslah kalau cuma mereknya semua Wadimor. Bagaimana kalau satu sab semua beda mereknya? Ada Wadimor, ada gajah duduk, ada gajah berdiri, gajah tidur, Roma, roti maros. Pasti akan membaca semua. Akhirnya mengganggu konsentrasi di dalam beribadah. Apalagi yang disunahkan pada iktikaf adalah berzikir. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu dulu ku hitung-hitung. Ada kuliah maksimal durasi ceramah tarwih. Takut karena ada batasnya. Jadi baru 15 menit di. Masih ada 5 menit. Oke. Apalagi yang perlu diperhatikan, yaitu ketika kita salat itu tadi bagaimana kita memperbanyak, kalau iktikaf memperbanyak hafalan Al-Qur'an kita. Karena kenapa? Kapan sedikit tidak ada hafalannya, terutama laki-laki. Itu laki-laki, saya harap minimal hafal Qul huwallahu ahad. Iya. Kenapa? Karena tiba-tiba tidak ada imannya. Pemanya pergi mengajar, tidak ada imannya, maka tidak perlu lagi baku dorong-dorong. Sekian banyak masjid saya lihat, kalau tidak ada imannya baku dorong-dorong. Kamu biar profesor baku dorong-dorong toh kawe. Banyak kuliah pernah ada saya lihat profesor semua di situ tidak ada menjadi imam. Kenapa? Karena sujud tilawah. Akhirnya kalau mau jadi laki-laki minimal ada Qul huwallahu. Kenapa? Tiba-tiba tidak ada imam bisa begitu jadi imam. Minimal itu Qul huwallahu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau salat Isya kan 2 rakaat. Yang besar suaranya minimal itu Qul huwallahu. Jadi rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad. Bagaimana kalau rakaat kedua Pak Ustaz? Baca lagi Qul huwallahu ahad. Paling itu sah. Paling makmum di belakang mengatakan double Pak Ustaz. Tidak jadi masalah, yang penting salat kita sah. Terutama bapak-bapak yang suka pakai baju ustaz. Ada gitu hafalan tak? Karena ada tuh kuliah lihat artis pakai jubah tongi, tidak ada hafalannya. Akhirnya disuruh naik menjadi imam, tidak ada. Kenapa? Tidak ada hafalannya. Banyak sekali terjadi. Jadi saya harap bapak-bapak jangan coba-coba pakai baju ustaz kalau tidak ada hafalannya. Kenapa? Tiba-tiba imamnya tidak ada, pasti pernah terjadi. Karena tidak ada imannya, baku dorong-dorong. Kamu jadi imam, tidak ada. Akhirnya baku dorong-dorong, baku tunjuk-tunjuk, tidak ada yang mau jadi imam. Terpaksa daripada kita tidak salat berjamaah, maka yang menjadi imam adalah yang pakai baju jubah. Masih mau kok? Akhirnya naik salat jubah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum mengatakan amin. Langsung dalam mati apa miku baca ini? Gara-gara jubah ini, jubah haramain. Akhirnya itu untuk naingai waktunya SD ada hafalan surat pendeknya inna ataina kal kausar lolos membaca Bismillahirrahmanirrahim inna ataina kal kausar aman fasalli li rabbika wanhar aman. Terus inna tiba-tiba lupai. Untuk itulah tujuannya makmum di belakang yang 3 ini harus ada hafalannya. Yang berdiri di belakang imam harus ada hafalannya. Untuk itu sambung inna. Ternyata sampai di situ tonjin hafal. Lama tidak nadara sih. Terpaksa kembali kepada imam. Inna. Makmum lagi inna. Akhirnya imam lagi inna.
inna, makmul lagi inna. Tidak ada penyelesaian. Akhirnya ada yang terlambat. Untung ada yang terlambat, ada sedikit hafalannya. Nasam bumi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedikit lagi, bonus sedikit lagi. Apalagi terakhir betul ini. Apa yang perlu kita